Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitab wa ja'alahu rahmatan lil alamin wa nuran qaddarahu wa nazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa nabiyil ummah sayyidil arabi wa izzil arabi wal ajam sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabihi wa alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum ila yaumil ajma'in amma ba'du. Qabla an naftatiha hadhihi dars al-ikhtitam hayya bina naqra umul kitab yakuna hadhil fursah sahihah wa manfa'ah wa yakunu barakah fid dini wad dunya wal akhirah ala hadiniha wa ala kulliyatin salihah ila hadzal musallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala masyayikhina wa maulana fi Indonesia wa fi Misr khususan fil Azhar ala diniyah salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke, berarti kemarin sudah sampai di pembahasan masalah beberapa isim-isim yang nanti dibaca nasab, dan yang terakhir kita membahas masalah hal dan juga tamyiz gitu ya. Nah, selanjutnya setelah membahas hal dan juga tamyiz, maka ada pembahasan yang tak kalah penting, yaitu adalah babul istisna, pengecualian. Wa huruful istisna'i, huruf-huruf yang nanti untuk mengecualikan itu ada berapa? Ternyata ada samaniyatun, itu ada 8. Wahia, apa saja huruf 8 itu? Yang pertama adalah illah, kemudian wa ghairu, wa suwan, wa sawan, wasawaun, siwa, suwan, sama sawaun gitu ya. Siwa, suwan, sama sawaun itu satu ini. Jadi terus kemudian khola, ada, dan juga hasya gitu ya. Ada yang bilang sebenarnya 8 ini bukan khola, ada, hasya. Siwa, suwan, sawaun itu satu huruf. Nah, cuma nanti beda ini lagi. Nanti tambahan 2-nya yang menggantinya itu adalah namanya laisa sama layakun. Nah, gitu. Nggak apa-apa, tapi kita ngikutin saja di sini ya. Fal mustasna bi illah, ada nanti kalanya itu istisnanya dengan illah. Apa bentuknya? Maka dia yansibu idza kana al kalamu taman mujaban. Dia nanti akan menasabkan. Jadi mustasna illah nanti akan menasabkan kalau memang kalam di sini atau kalimat sebelumnya itu dia sempurna, tam dan mujab. Nah, kita bahasakan tam mujab aja gitu ya. Apa itu tam mujab nanti? Tam mujab bandingannya atau perbedaannya ada di yang kedua. Contohnya apa? Qomal qaumu illa zaidan wa kharajan nasu illa amron. Nah, itu kan berarti setelah illa zaidan itu berarti yang namanya mustasna. Wa kharajan nasu, dan manusia keluar illa amron, kecuali amar. Berarti pengecualian. Nah, amar yang dikecualikan tadi, itu namanya adalah mustasna. Jadi kata-kata istasna yastasni istisnaan fahuwa mustasnin. Nah, yang dikecualikan namanya wadzaka mustasnan gitu ya, ai al mustasna. Kemudian wa ingkana al kalamu manfiyan, kalau nanti kalamnya ada nafinya, taman, dan dia adalah sempurna, tam, maka jaza fihi al badalu, boleh badal, wan nasbu, dan nasab alal istisna'i, nasabnya tadi itu menjadi mustasna. Contohnya apa? Maqama illa zaidan, boleh zaidan, atau maqama illa zaidun, boleh zaidun.
Wa ingkanal kalamu nakison, oh berarti ada namanya tam, ada nakis, ada namanya mujab, ada namanya nafi, ada namanya manfi gitu. Nah, kalau nanti kalamnya adalah kalam yang nantinya nakis, maka karena ala hasabil awamili, maka tergantung dari amilnya. Contohnya, amilnya nanti butuh apa? Contohnya di sini adalah ma koma. Koma itu adalah fiil, fiil itu butuh fa'il, sehingga belum ada fa'ilnya nih gitu ya. Ma koma tidak berdiri illa zaidun, kecuali siapa Zaid. Oh berarti Zaid ini menjadi fa'il dari koma. Itu kalau nanti butuhnya fa'il. Kalau butuhnya yang lain, contohnya yang setelahnya, ma wa ma dorobtu illa zaidan. Doroba fiil, tu-nya adalah fa'il. Dorobtu saya memukul. Berarti kurang apa? Kurang objek, kurang maf'ul bih. Oh berarti illa zaidan, zaidannya menjadi maf'ul bih. Wa ma marartu illa bi zaidin. Wa ma marartu, dan saya tidak melewati kecuali hanya kepada Zaid. Oh baknya yang nantinya menyebabkan zaidin dibaca jar. Gitu ya. Nah semuanya itu masuk ke dalam mustasna. Jadi sehingga dalam mustasna ketika nanti kalamnya kalam nakis, maka dia akan menyesuaikan sesuai dengan tempatnya, itu dia sedang butuh apa. Wal mustasna bi ghairu, sedangkan kalau nanti istisnanya dengan ghairu, kemudian siwa, kemudian sawa, kemudian sawaun, atau siwan, sawan, sawaun, itu semuanya majrurun la ghair, berarti nanti semuanya dijerkan. Wal mustasna bi khola, kalau nanti istisnanya atau dikecualikannya menggunakan khola wa ada, kemudian hasya, maka ya juzu nasbuhu wa jarruhu, boleh kalian menasabkannya, boleh juga mengejarkannya. Menasabkan atas dasar karena memang khola ada hasya itu dianggap sebagai fi'il, fi'il ada fa'ilnya, nanti butuh maf'ul. Dikatakan nanti jar karena memang dia menjadi mudhof ilaih yang nantinya majrur dijarkan. Contohnya qomal qaumu khala zaidan boleh, qomal qaumu khala zaidin juga boleh. Jadi kalau nanti zaidan karena kholanya kita anggap kholanya adalah fi'il, sedangkan kalau khala zaidin berarti kholanya adalah khola yang isim yang nanti menjadi istisna. Kemudian wa'ada qomal qaumu ada amron, dan juga boleh qomal qaumu ada amrin. Terus kemudian wa qomal qaumu hasya zaidan bakron, wa qomal qaumu hasya bakrin, gitu ya. Oke, langsung kita masuk ke bab nanti mustasna. Oke, berarti kita kemarin masih membahas masalah al-mansubat mansubatul asma'i. Ada 15 yang sudah kita bahas, adalah 1 maf'ul bi, kemudian ada lagi masdar, atau bahasa lainnya adalah maf'ul mutlak. Yang ketiga adalah kemarin adalah maf'ul fihi, atau bahasa lainnya adalah dorob, zaman, dan juga makan, dorob makan. Terus ada bab hal, ada bab tamyiz. Selanjutnya kita akan membahas terkait apa itu istisna. Istisna itu artinya adalah pengecualian. Berarti kalau mustasna berarti di sesuatu yang dikecualikan. Ada istisna berarti pengecualian, itu berarti semuanya.
Ada namanya dalam masalah istisna ini, satu yang pertama adalah mustasna minhu. Ada yang kedua namanya adatul istisna. Terus yang ketiga adalah mustasna. Ya. Berarti mustasna minhu itu adalah sesuatu yang menjadi pengecualian, gitu ya. Kalau adatul istisna berarti alatnya. Kalau mustasna berarti yang dikecualikan. Contohnya dalam masalah nahwu. Qoma at-tullabu, murid-murid berdiri, illa hanya Muhammadan. Semua murid berdiri karena melakukan kesalahan, karena telat, kecuali hanya Muhammad saja yang dia rajin dan tidak berdiri, gitu ya. Biasanya kalau kita di kelas dulu kalau telat kan suruh berdiri ya. Nah, di sini satu yang pertama, qoma al-tullabu. At-tullabu di sini namanya adalah mustasna minhu. Sesuatu yang nanti menjadi induk pengecualiannya. Illa namanya adalah adat, sedangkan Muhammadan namanya adalah mustasna. Sesuatu yang dikecualikan. Jadi semua murid itu berdiri kecuali hanya Muhammad. Yang dikecualikan dari yang berdiri siapa? Muhammad. Yang menjadi induk pengecualian adalah murid-murid, gitu ya. Nah, tadi dalam mustasna itu ada beberapa. Yang pertama adalah adatul istisna. Ada 8 di sini disebutkan. Ada 8 apa saja? 8 ada tersebut ada illa. Yang pertama. Kemudian yang beda lagi ada yang kedua adalah ghairu, kemudian siwan, suwan, sama sawaun. Kemudian setelah itu ada berarti 5 ada ya. Khola, ada, sama hasya. Nah, dari ketiga ini nanti ada hukumnya sendiri-sendiri. Itu adalah adatul istisna. Kemudian dalam masalah istisna tadi disebutkan ada 3 hal. Yang pertama ada namanya apa itu kalam tam. Ada namanya mujab dan juga manfi. Ada namanya kalam nakis. Intinya kalau kalam tam itu adalah kalam yang nantinya dzikru mustasna minhu. Kalau mustasna minhunya, induk yang dikecualikan, induk yang menjadi pengecualian itu disebutkan, maka namanya adalah kalam tam. Gitu ya. Sedangkan mujab berarti awalnya tidak ada bi ghairi harfi nafyin. Kebalikan dari manfi, berarti yang ada lafaz manfinya. Wujudu harfu nafyin. Kalau kalam nakis berarti kalau di sini tam disebutkan berarti kebalikannya, tidak disebutkan mustasna minhunya. Ghairu
mazkur mustasna minhu. Oke. Nah, masing-masing dari kesemua ini nanti ada beberapa hal. Kalau yang pertama, dia mustasnanya atau istisnanya menggunakan ilah, gitu ya. Kalau pakai ilah yang pertama, maka hukumnya bagaimana? Jadi istisna pertama pakai ilah. Kalau pakai ilah, apakah nanti dia kalamnya tam mujab atau tam manfi? Nah, kalau nanti kalamnya adalah tam mujab, maka dia harus atau nanti dia wajib menasobkannya, gitu ya. Contohnya berarti kalau nanti ilahnya itu dia tam mujab, berarti wajib nasob. Oke. Contohnya kalam tam yang pertama adalah dzarabtu al-kassal ilah amron, ya. Maka yang dinamakan dengan kalam tamujab, satu yang pertama tadi tam itu berarti disebutkan mustasna minhunya. Nah, amr ini apakah masuk kepada al-kasal awalnya? Maka masuk, berarti al-kasal yang menjadi induk dari pengecualian itu namanya adalah mustasna minhu. Kalau sudah disebutkan mustasna minhunya, berarti namanya adalah kalam tam. Tinggal dilihat saja sebelum ilah ini ada enggak huruf nafinya, huruf yang menyatakan adanya tidak. Ternyata enggak ada, berarti namanya kalam tam mujab, gitu ya. Namanya adalah kalam tam mujab. Nah, sedangkan kalau nanti kalamnya adalah kalam tam yang nantinya nafi, maka di sini boleh kalian untuk menasobkan dan juga boleh kalian tidak menasobkan. Contohnya dalam kalam tam yang nantinya tidak mujab, gitu ya. Berarti kita ambil yang kedua di sini adalah kalam masih tetap tam, kemudian kalamnya adalah manfi, ya. Maka dia boleh nasab satu, boleh juga dia badal, ya. Boleh nasab juga boleh badal. Artinya apa? Dalam masalah badal di sini, kalau nasab berarti nasabnya menjadi mustasna. Berarti amron di sini itu statusnya menjadi mustasna. Jadi amron kenapa kok dia nasab? Oh, karena letaknya jadi mustasna, gitu ya. Nah, di sini contoh yang manfi adalah ma qoma al qaumu illa, berarti ila zaidan. Berarti zaidannya menjadi mustasna. Sedangkan kalau nanti ini boleh kalian baca zaidan, boleh juga dibacanya bukan zaidan. Saya mau baca yang lain gitu ya. Boleh aja. Contohnya adalah ma qomal qaumu, gitu ya. Illa berarti zaitun, ya. Boleh maqamal qaumu illa zaidan, boleh juga maqamal qaumu illa zaitun. Berarti kalau zaidan dia menjadi nantinya mustasna, sedangkan kalau zaitun berarti menjadi badal. Itu. Ini kalau awalnya di depannya ada kata nafinya, gitu ya, huruf nafi. Misal la koma juga nggak apa-apa karena la termasuk huruf
nafi juga, gitu ya. Nah, kalau nantinya itu pakai ilah, terus kemudian kalau nanti kalamnya adalah nakis, maka bagaimana tergantung dari amilnya. Nah, ini kalau nanti kalamnya tam mujab, terus kemudian tam manfi. Nah, kalau kalamnya nakis bagaimana? Contohnya kalam yang nakis. Di sini disebutkan maqama illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan, dan biasanya kalam yang nakis itu biasanya atau udah pasti harus ada ma-nya, harus ada manfinya. Jadi kalam nakis ini udah pasti kalam nakis yang manfi. Nah, yang udah ada nafinya. Contohnya adalah berarti tergantung. Nah, contohnya kalau semisal ma atau la misal ya, kita kasih la juga nggak apa-apa. La yakumu at-tullab. Oh, maaf. Kita kan mau mencontohkan yang nakis, berarti tulabnya nggak boleh ada. Ini bedanya. Kalau nakis berarti tulabnya nggak ada. La yakumu illa. Nah, langsung gitu ya. La yakumu illa, misal di sini adalah amrun. Kemudian kalau nanti ini kenapa? Karena di sini ada fiil. Belum ketahuan mana fa'ilnya. Oh, berarti ini yang nantinya jadi fa'il. Ini yang dimaksud ketika dia nakis, maka menyesuaikan dengan apa kira-kira di situ tarkib atau i'rab yang kurang, gitu ya. Apa di situ kira-kira i'rab yang kurang. Ini kalau yang nggak ada adalah fa'ilnya. Sekarang kalau kita adakan fa'ilnya, tapi masih ada kurang yang lain, oh berarti nanti beda lagi. Contohnya adalah la yata'allamu. La yata'allamu at-tullab illa apa? Fikhan, gitu ya, atau illa nahwan. Gitu ya. Nah, yang membedakan adalah di sini kan sudah ada fiilnya. Kemudian di sini sudah ada fa'ilnya, ada fiil, ada fa'il, kemudian masih kurang satu, karena belajar itu fiil yang nantinya fiil mutaaddi. Buktinya kalau nanti kalian kemarin ya, buktinya kalau nanti kalian itu mutaaddi adalah ketika kita ganti ada di-nya, oh maka cocok belajar dibelajari atau mempelajari sama dipelajari. Nah, gitu ya. Nah, tidak belajar atau para murid-murid itu tidak belajar kecuali nahwan. Harusnya di sini kalau memang kenapa dikatakan nakis? Karena tadi nakis itu mustasna minhunya tidak disebutkan. Harusnya di sini ada kata-kata la yata'allamu at-tullabu al-uluma illa nahwan. Itu ya. Illa nahwan. Nah, itu baru cocok. Berarti disebutkan mustasna minhunya itu kalau yang tam. Tapi di sini kalimatnya adalah nakis. Kenapa tulab nggak bisa dijadikan mustasna minhunya? Ya karena nahwu sama tulab kan beda udah. Ya kan? Nahwu sama tulab udah beda. Nahwu itu pelajarannya, tulab orangnya beda, gitu ya. Tulab orang gitu. Makanya di sini harusnya andaikan kok di sini kalamnya adalah yang di atas bentuknya adalah kalam yang mujab, gitu ya. Berarti pakainya ya ta'allamu at-tullab al-uluma illa. Nah, fiqhan contohnya. Nah, ini baru di sini adalah mustasna
minhu. Nah, ininya tidak dipakai di sini, gitu ya. Mustasna minhunya tidak disebutkan, makanya namanya kalam nakis. Ketika nakis berarti menyesuaikan, karena di sini ada fa'il, belum ada maf'ul bihnya nih. Kalau yang di atas kan sudah ada maf'ul bihnya, ya kan? Ini fa'ilnya. Nah, ini nahwan di sini menjadi maf'ul bihi. Oke. Yang selanjutnya juga ada, kalau nantinya dia bentuknya adalah jar, boleh juga. Contohnya adalah la yakumu atau la yadribu. Atulabu illa bi amrin. Nah, gitu ya. Illa bi amrin. Ya. Jadi bi amrin ini dia kata-katanya dia dijerkan. Kenapa kok dijerkan? Gara-gara ada huruf jernya berupa ba di situ. Ini yang dinamakan dengan berarti kalau nakis berarti bahasanya adalah ala hasabil amil, gitu ya. Kalau nakis tidak nasab, tidak harus badal juga, berarti bihasabil amil. Nah, gitu. Nah, itu yang nantinya dengan illah. Kalau nantinya dengan ghairu siwan suwan sawaun, gitu ya. Nah, ini bedanya ada di sini. Kalau di ghairu, maka adanya i'rab yang ada di illah itu pindahnya kepada ghairunya, bukan kepada setelah ghairu. Ini. Jadi contohnya adalah semisal nanti ghairu siwan suwan sawaun, semisal kalamnya adalah kalam tam mujab, maka yang nasab itu bukan lafadz setelah ghairu, tapi berpindah ke ghairunya, gitu ya. Contohnya di sini, darabtu al kasala ghaira amrin. Berarti nasabnya itu bukan kepada adat istisnanya, tetapi kepada nasabnya itu bukan kepada mustasnanya, tapi kepada adat istisnanya. Makanya tapi di situ disebutkan ghairu siwan suwan sawaun, itu nanti lafadz yang setelahnya dibaca jar, gitu ya. Yang nasab itu adalah ghairunya. Nah, gitu maksudnya. Walaupun setelah ghairu maka majrurun, ya kan? Majrurun la ghairu itu maksudnya lafadz yang jatuh setelah ghairu. Nah, jadi contohnya adalah kalau di sini misal yang nantinya tam mujab tan manfi tam nakis, ya, berarti yang pertama kita kasih nomor ya, 1, kemudian 2 sama 3. Yang 1 yang ada di sini contohnya adalah darabtu misal, ya ta'allamu at-tullab al-uluma. Nah, di sini ghairil fiqhi. Nah, jadi yang nanti di situ disebutkan dalam jurumiyah itu kan jar. Yang jar itu adalah ininya. Ini berarti majrurun. Cuma yang nasab apanya? Ini kan kita bab istisna ya. Yang nasab itu ada di ghaironya. Nah, itu ghaironya dibaca nasab. Berarti hukum yang di sini nasab, kemudian di sini taman fi nasab badal, kemudian kalau di sini nakisnya nanti bihasabil amil, itu masuknya kepada lafadz ghairunya, kepada adatul istisnanya. Itu ya. Bukan kepada setelahnya. Setelahnya udah pasti jar terus menerus. Karena bahasanya adalah idhofah, gitu. Berarti nanti kalau yang kedua contohnya
Berarti kalamnya adalah tam yang manfi. Contohnya adalah maqamal qaumu, berarti boleh dua, gitu ya. Boleh misal ghaira zaidin, boleh ghairu zaidin. Sama dua ya. Atau di sini aja deh. Jadi intinya ada di boleh ghaira zaidin atau boleh ghairu zaidin. Ghaira zaidin berarti ini menjadi mustasna. Ini menjadi mudhof ilaih. Nah, di sini berarti menjadi badal. Sama kayak ini tadi ya, menjadi badal. Itu ketika maqamal qaumu, berarti tam yang manfi. Kalau yang ketiga yang nantinya adalah nakis, nah gitu ya, berarti ya sesuai juga. Berarti la yakumu ghairu amrin la yata'allamu at-tullabu ghaira nahwin dan lain sebagainya. Berarti mirip persis dengan yang sini. Bedanya kalau yang ilah berarti yang nasab dan lain sebagainya itu setelah ilah, tetapi kalau di ghairu siwan suwan sawaun berarti ada di ghairunya. Setelah ghairu, setelah siwan, setelah suwan sawaun itu semuanya dibaca jer. Gitu ya. La yakumu berarti ghairu ahmada, selain Ahmad. Nah gitu ya. Jadi itu salah satu contohnya. Berarti kalau nanti setelahnya semisal la yata'allamu at-tullabu berarti ghaira nahwan. Berarti kalau di sini pakai ghaira berarti ghaira nahwin. Gitu ya. Kalau dia yang di atas di sini berarti bi ghairi. Nah, la yadribu atulabu bi ghairi amrin. Itu ya. Itu nanti contohnya ketika dia di lafadz ghairun suwan sama sawaun. Nah, yang terakhir di istisna pakai khola, maka dia bisa dua. Kalau ada hasa itu dia bisa dua. Sini ya. Bisa nanti dijadikan sebagai setelahnya menjadi nasab, atau dijadikan sebagai majrurun. Contohnya kalau nantinya nasab. Contohnya kalau nasab adalah sama juga ya. Maqamal qaumu atau qaumal qaumu boleh juga. Maqamal qaumu apa ini? Ada atau hasya atau khola gitu ya. Boleh khola, strip, ada atau hasya ini ya. Berarti setelahnya hasya zaidan. Berarti zaidannya menjadi mustasna. Nah, sedangkan kalau nanti majrur contohnya adalah qamal
Kaumu, gitu ya. Sama juga. Khola Zaidin, nah gitu ya. Khola Zaidin. Jadi harokatnya adalah khola Zaidin. Dari sini, atau hasa Zaidin atau ada Zaidin. Ada di sini poinnya. Nah, gitu ya. Berarti boleh dua. Mau milih yang mana terserah. Nah, gitu. Oke. Nah, itu berlaku untuk semua di dalam khola, asal sama hasa. Entah itu nanti tamujab, tamanfi dan lain sebagainya, gitu ya. Itu nanti di bab istisna itu nanti seperti ini. Terus kemudian kita membahas di bab yang selanjutnya adalah babula. Babla di sini adalah namanya lalinafil jinsi, ya, lalinafil jinsi. Lalinafil jinsi itu amalnya mirip kayak inna, dia menasobkan lafaz setelahnya, isimnya, dan juga merofakkan khobarnya. Inna itu kan namanya adalah tansibul isma wa tarfaul khobar. Babula i'lam annala tansibu an-nakirati bi ghairi tanwinin idza basyarat an-nakiratu wa lam tataka idza basyarat an-nakirata wa lam tatakarrarla. Contohnya nahwu la rajula fid dari, tidak ada lelaki sama sekali di dalam rumah. Nah, ini namanya bab la yang menafikan semua jenisnya rajul, gitu ya. Artinya kalau nanti kalian mengatakan gini, la rajula fid dari, berarti di dalam rumah tersebut tidak ada laki-laki sama sekali. Entah itu 1, 2, 3 maupun berapapun, nggak ada. Beda halnya dengan fid dari laisa rajulun. Laisa rajulun fid dari, gitu ya. Tidak ada 1 orang laki-laki di dalam rumah itu. Kalau tidak ada 1 orang laki-laki di dalam rumah itu, tapi ternyata misal ada nggak kemungkinan 2 di situ orang laki-laki? Ada. Ada nggak kemungkinan 3? Ada juga. Nah, itu bedanya. Tapi kalau la rajula fid dari, tidak ada sama sekali laki-laki di rumah itu. Gitu ya. Bedanya tidak ada sama sekali dengan tidak ada saja. Berarti yang dinafikan yang pertama, berarti semuanya rajul nggak ada. Entah itu jenisnya semua rajul itu nggak ada. Misal kita katakan bahwasanya la ahada fil madrasah, berarti benar-benar nggak ada sama sekali orang di madrasah tersebut, di kelas tersebut, entah itu laki-laki maupun perempuan, gitu ya. Beda halnya dengan fil madrasah laisa ahadun, di dalam madrasah tidak ada 1 orang. Boleh nggak kalau 2 orang? Boleh. Boleh nggak kalau 3 orang? Boleh. Yang penting yang ditiadakan adalah tidak ada 1 orang. Nah, itu namanya adalah bedanya la biasa, la nafi dengan la linafil jinsi. Nah, kita sekarang sedang membahas la linafil jinsi, gitu ya. Jadi la rajula la rajula fil jinsi, nggak ada laki-laki dalam jenisnya sama sekali dari dalam rumah tersebut. Fa in lam tubashiruha wajaba arafu. Kalau fa in lam tubashirha, kalau nanti lanya itu tidak bertemu langsung dengan adanya nakirah, maka wajib arafu, maka wajib dibaca rafa, bukan nasab, bukan mabni, gitu ya. Terus kemudian wajib tikrarullah, dan wajib diulang-ulang lanya. Contohnya apa? Lanya tidak langsung bersambung, laisa basyarat, gitu ya. Di tengah-tengahnya sama fidari. Nah, antara la dengan isimnya. Contohnya la, setelah la ada fidari. Nah, ini yang menengah-nengahi, gitu ya. Nggak langsung mubasyarah, nggak langsung bersambung secara langsung, gitu ya, secara nempel langsung. La fidari rojulun, berarti harus mengulang la walam ro'atun. Nah, maka
wajib ar-rafu berarti wajib untuk merofakkannya, la fit dari rojulun walam ro'atun. Satu yang pertama rojulun harus dibaca rofak, terus lanya harus diulang lagi, gitu ya. Fa in takarraratlah, kalau nanti lanya diulang-ulang, gitu ya. Ini beda dengan yang di atas. Kalau di atas memang wajib diulang-ulang. Kalau di bawah memang inginnya kita mengulang-ulang lah, gitu ya. Maka jaza i'maluha wa ilghauha. Maka kamu boleh untuk mengamalkannya wa ilghauha, dan juga boleh untuk tidak mengamalkannya atau membatalkannya. Fa in syi'ta qulta. Kalau kamu mau ngomongnya seperti ini ya boleh aja. Contohnya la rajulun fiddari walam ro'atun. Gitu ya. Atau la rajula fiddari walam ro'ata. Boleh itu kalau amal. Tapi kalau enggak beramal, wa in syi'ta qulta. Kalau kamu mau ya kamu boleh mengatakan la rajulun fiddari walam ro'atun. Oke, langsung kita bahas aja. Selanjutnya adalah bab la linafil jinsi namanya. La linafil jinsi. Di sini dia yang pertama adalah menasobkan isimnya, gitu ya. Tan sibu ismaha, isimnya lah. Nah, dalam masalah ini nanti ada 3 keadaan. Sebenarnya lalinafil jinsi itu dia punya khobar, tapi kebanyakan khobarnya itu dibuang. Jadi contohnya la rajula fiddari, awalnya adalah la rajulan fiddari, la rajulan maujudun fiddari. Lah maujudunnya yang menjadi khobarnya la itu dibuang. Awalnya gini, la itu mirip sama kayak inna. Inna itu kan contohnya adalah inna zaidan imun, gitu ya. Inna itu amalnya adalah menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. La juga sama, awalnya adalah la tadi rojulan, la rojulan maujudun fiddari. Nah, kemudian karena ini adalah la linafil jinsi, nantinya dia bentuknya membedakan untuk yang lainnya, maka rojulan di sini ya menjadi ini adalah isimnya, sedangkan maujudun adalah khobarnya la. Terus kemudian nanti ini dibuang. Terus rojulan karena ada sesuatu yang dibuang, maka ini dimabenikan sehingga menjadi la rojula, gitu ya, la rojula fiddari. Makanya ketika kita mengatakan la ilaha illallah berarti la ilaha illallah, bukan kok la ilahan atau la ilahun, ya kan? Padahal kalau kata-kata biasa wa huwa ilahun fis sama wa ilahun fil ardi. Itu ilahun itu kan sesuatu yang ada nasabnya atau ada tanwinnya ya. Nah, di sini maka menjadi la rajula fiddari. Oke. Nasabnya berarti setelahnya dinasabkan. Nah, contohnya nahwu dalam la linafil jinsi adalah la rajula fil fasli misal. Oh, di kelas itu nggak ada sama sekali seorang laki-laki, nggak satu, nggak dua, nggak banyak juga, gitu ya. Nah, terus kemudian ini ketika biasa, misal kalau nantinya perempuan boleh nggak apa-apa, misal lam ro'ata, gitu ya. Lam ro'ata, misal fil baiti. Berarti awalnya adalah la imro'atan maujudatun
fitdari. Awalnya kayak gitu ya. Nah, maka khobarnya harus wajib dibuang memang kalau dalam la linafil jinsi. Sekarang membahas terkait bagaimana kalau nanti la-nya itu tidak bertemu isim nakiroh. Nah, syaratnya la linafil jinsi ini harus nakiroh. Ini juga harus nakiroh. Dan juga nakirohnya harus mubasyarah. Apa? Mubasyarah. Kalau dia tidak nakiroh dan juga tidak mubasyarah, maka la-nya harus diulang-ulang. Gitu ya. Jadi kalau nanti ternyata semisal tidak nakiroh berarti dia ma'rifat. Isimnya ma'rifat. Atau ghairu mubasyarah. Yang pertama yang nantinya isimnya adalah ma'rifat, adalah misal yang ma'rifat ya, larrajul. Nah, kalau nanti dia ma'rifat maka hukumnya apa? Harus rafa ya, harus rafa. Terus kemudian la-nya ditakror, tikraru la. Oke. Contohnya adalah larrajulu, karena ma'rifat gitu ya, maka harus dirafakkan. Fitdari wala, harus diulang-ulang lagi, walal mar'atu. Nah, ini harus dirafakkan, harus dirafakkan. Kalau yang nantinya di tengah-tengah bagaimana gitu ya? Contohnya kalau nanti di tengah-tengahi habis la langsung fi ya, tidak langsung la-nya bertemu dengan isimnya. La fil masjid, fil masjid gitu ya. La fil masjid rajulun. Walaupun di sini adalah nakiroh, tetapi ternyata dia tidak langsung bertemu dengan la-nya gitu ya. Maka la fil masjidi dibacanya adalah rafa rajulun gitu ya. Walam ra'atun gitu. Maka di sini juga harus rafa lagi. Poinnya ada di ini. Oke. Nah, sekarang kalau dia memenuhi syarat, cuma kita inginnya mengulang-ulang bagaimana? Nah, gitu ya. Maka kalian boleh mengamalkannya, juga boleh tidak mengamalkannya. Artinya kalau nantinya memang kayak biasa, tikrarullah, mengulang, aku maulah mengulang-ulang lah, maka boleh untuk beramal. Berarti amalnya lah tadi apa? Berarti memabnikan isimnya, gitu ya. Mabninya ala nasbi. Contohnya saya mau mabni nasab. Contohnya adalah la ilaha. Jangan, ini kalau contohnya sama artinya bahaya nggak sih? Jangan Tuhan lah ya. Lah la tulaba, la toliba gitu ya. Boleh baca. La toliba, boleh ya. Fil apa? Fit tarik wala alima. Nggak ada orang kok pelajar itu dibiarkan di apa, di jalan-jalan tuh nggak ada, pasti dimanfaat, pasti banyak manfaatnya gitu ya. La taliba fit tariqi wala alima. Nah ini berarti mabni
nasab, mabni. Ini juga mabni fat. Nah, ini kalau beramal, boleh juga kalian tidak amalkan. Namanya adalah ibtol, atau bahasa lainnya adalah ihmal, dibiarkan aja. Contohnya apa? La tolibun. Nah, ini kan berarti tidak diamalkan ya. Fitoriki. Terus wala alimun. Nah, ini. Berarti tidak diamalkan, tapi dibiarkan aja, dibatalkan. Gitu. Oke. Oke ya, kemudian selanjutnya adalah pembahasan terkait munada. Munada itu adalah kita adalah memanggil. Bentar. Panas ya. Babul munada. Al munada sesuatu atau orang yang dipanggil. Itu ada 5 bentuknya. Khamsatu anwa'in. Yang pertama ada namanya munada mufrad al alami, al mufradul alamu, wan nakiratul maksudatu, ada nakirah maksudah, wan nakiratul ghairul maksudati, dan nakirah ghairu maksudah, wal mudhafu dan munada mudhaf, wal musyabbahu bil mudhafi dan munada musyabbah bil mudhaf. Nah, fa ammal mufradu al alamu, adapun munada mufrad alam, wan nakiratu al maksudatu, dan juga nakirah maksudah, maka fayubnayani ala dhammi, maka dimabenikan terhadap dhammah min ghairi tanwinin, tanpa harus mentanwin. Contohnya apa? Nahu ya zaidu wa ya rajulu, jangan ditanwin ya. Ya zaidu wa ya rajulu, ya umaru, ya ahmadu, ya muhammadu, ya bakru, nah, dan lain sebagainya. Maka jangan ditanwin. Wa salah satu al-baqiyatu mansubatun la ghairu. Wa salah satu al-baqiyatu, dan sedangkan 3 sisanya berarti munada ghairu maksudah, nakirah ghairu maksudah, kemudian munada mudhaf, dan juga munada musyabbah atau syabih bil mudhaf, itu berarti dia hanya dinasabkan, tidak ada tidak ada hukum yang lain gitu ya. Jadi yang nantinya dimabnikan adzom itu hanya yang di awal aja, sisanya itu masuk ke isim-isim yang dinasabkan itu. Nah, awalnya ya ini kan berarti dalam munada ada namanya huruf nidanya, kemudian ada munadanya gitu ya. Munada itu awalnya adalah mirip kayak istisna, berarti dia nida. Oke, bagus. Selanjutnya adalah munada. Munada atau bahasa lainnya adalah nida. Nida itu panggilan. Munada berarti yang dipanggil, gitu ya, orang yang dipanggil. Munada itu nanti ada satu, yang pertama adalah adatul nida, alat untuk memanggil. Biasanya pakai ya gitu ya. Terus pakai ai,
gitu ya, itu maksudnya, dan lain sebagainya. Ada banyak nanti yang dipakai. Salah satunya yang paling terkenal itu pakai ya, gitu kan. Kadang huruf panggilannya ya-nya itu dibuang nantinya. Contohnya kayak Robbi, nah tiba-tiba awalnya adalah ya Robbi, ya Allah, gitu ya. Nah, terus kemudian ada namanya adatul munada, ada munada. Munada berarti yang dipanggil. Nah, munada sendiri ada 5. Yang pertama namanya adalah mufrad alam. Terus kemudian yang kedua adalah nakiroh maqsudah. Yang ketiga adalah nakiroh ghairu maqsudah. Yang keempat adalah munada mudhaf. Yang terakhir munada syabihun bil mudhaf. Oke, munada yang pertama mufrad alam dan juga nakiroh maqsudah, kedua-duanya berarti mabni, gitu ya. Mabni ala dhom, atau bahasa lainnya adalah marfu. Tergantung rofaknya itu dia pakai apa. Nah, gitu ya. Kalau rofaknya pakai alif ya berarti mabninya pakai alif. Itu. Kalau rofaknya pakai wawu berarti mabninya pakai wawu. Nanti kita tulis. Contohnya yang mufrad alam itu adalah ini bedanya. Yang pertama mufrad alam. Mufrad alam itu berarti nama-nama, gitu ya. Misal saya memanggil ya Alfa, nah itu berarti nama orang. Ya Fatimatu, berarti nama orang. Kalau yang nanti nakiroh maksudah, namanya yang pertama adalah nakiroh. Nakiroh itu berarti nggak tentu. Misal saya memanggil seorang laki-laki, ya rojul, nah itu namanya satu laki-laki. Nah dikatakan maksudah, nakiroh itu kan nggak tentu ya. Jadi misal saya mengatakan rojulun, satu orang laki-laki, ya memang satu, tapi nggak tentu. Di bumi ini banyak sekali laki-laki, yang mana nggak tentu, gitu ya. Nah, tetapi ketika maksudah berarti satu orang atau beberapa orang, tapi dia tertuju atau tertentu. Semisal dalam masalah ini, saya mengarah ke sini, gitu ya. Saya bilangnya adalah ya rojulu. Berarti kata-katanya saya adalah rojul itu nakiroh, tetapi yang saya tuju sama satu orang doang. Nah ini namanya adalah nakiroh maqsudah, gitu ya. Jadi kata-katanya, kata yang saya ucapkan adalah nakiroh, tetapi dia tertentu. Nah karena saya menuju ke sini, misal saya menuju ke sana, pandangan saya, oh berarti rojul yang itu maksudnya. Harusnya kalau nanti di awal rojul itu kan boleh saat ini, boleh dua atau boleh yang lainnya, gitu ya, boleh siapapun. Misal saya menunjuk perempuan juga, ya mro'atu, misal saya bilang gitu. Misal yang saya pandang itu cuma yang paling kanan doang, gitu ya. Berarti maksudnya berarti yang itu. Misal yang paling belakang doang, berarti maksudnya yang ada yang itu. Ya itu ya maksudnya. Nah berbeda kalau nanti nakirah ghair maksudah. Misal saya bilang, ayo nak, ayo nak maju. Nah, nak di sini itu kan bukan tertuju kepada satu orang, tapi siapapun dari yang ada di kelas. Nah itu maksudnya nakirah ghairu maksudah. Misal ada orang tua, orang yang sedang buta gitu ya, atau nenek-nenek gitu ya. Nenek-nenek ini lagi jalan atau lagi di pinggir jalan, mau nyebrang karena beliau buta kan nggak bisa nyebrang sendiri atau beliau sudah tua. Saya terus bilang, nak, tolong saya diantarkan sampai ke seberang jalan. Berarti nak di sini nggak tertuju kepada satu orang, siapapun gitu yang mau untuk mengantarkannya. Berarti itu nakirahnya adalah nakirah ghairu maksudah, gitu ya. Jangan kok nantinya ada nenek-nenek berada di pinggir jalan, langsung kalian nantinya anterin aja.
belum tentu neneknya mau nyebrang ya. Barangkali beliau masih mau di situ nunggu orang gitu ya. Jangan langsung awal nyebrang, ditanya dulu gitu ya. Nenek mau nyebrang apa enggak gitu. Nah, terus nakirah yang nantinya mufrad alam dan juga nakirah maksudah ini berarti dia mabninya alal dham atau mabninya alal marfu. Contohnya, ada saya mau memanggil Muhammad, berarti ya Muhammadu. Ini ya. Misal orang banyak, ya kan? Muslim banyak, misal gitu ya. Yal muslimuna atau ya misal Muhammaduna. Nah, berarti mabninya alal wawi, gitu ya, mabni alal wawi. Contoh ini yang nantinya mufrad yang alam karena dia makrifat. Kalau yang nantinya nakiroh, misal menjadi ya ahadu, ya rojulu. Misal ya banyak, misal ya tulabu. Nah, karena tulab itu kan ada banyak, misal gitu ya. Tapi yang saya kendaki adalah tulab yang nantinya di bagian kiri doang. Nah, gitu. Misal. Nah, itu namanya adalah nakirah yang maksudah. Berarti di sini nggak semuanya mabni dhammah ya, tapi bisa mabni wawu. Ini mabni dhammah semua sebenarnya kalau ini. Oke, sesuai sama rofaknya dia pakai apa. Kalau rofaknya nanti misal ya zaidani, ya berarti ya rofaknya pakai atau mabninya mabni alif gitu. Kalau di sini ya zaidani. Oke. Nah, sisanya semuanya dibaca nasab di sini gitu ya. Semisal saya mau ngomong nakirah yang ghairu maksudah, ya berarti semisal sama intinya. Contohnya ya rojulun, ya rojulan. Ini karena memang nakirahnya yang ghairu maksudah, beda ya konteksnya sama di atas. Bedanya dalam beberapa sudut pandang aja, dalam beberapa keadaan aja. Ya rojulan, ya apa? Tabiban, dan lain sebagainya. Ini yang nanti nakirah. Kalau munada mudhof, contohnya kayak misal kita sebutkan ya Abdullah. Nah, ini berarti dia nasab. Ya. Ini semuanya tiga-tiganya ini itu dia nasab. Nasabnya menjadi apa? Munada. Contohnya ya Abdullahi, ada lagi ya Abdurrahmani gitu ya. Atau ya apa? Nama orang pun ya Kolama Zaidin. Yang dipanggil adalah ininya orang gitu ya. Misal ya Zauja Ahmad. Nah, contohnya yang ya Zaujata Ahmad, wahai istrinya Ahmad. Nah, ini kan dia dimudhofkan kan. Nah, ini nanti dia dibaca nasab. Oke, bedanya apa dengan yang ketiga? Yang ketiga adalah syabihun bil mudhof. Dia tidak mudhof ilaih, tetapi mirip saja, gitu ya. Contohnya kalau di dalam ini jurumnya ya tolian. Berarti ini nasab udah ya. Jabalan. Berarti ada di sini. Ya tolian jabalan. Mirip kayak satu kesatuan, cuma dia bukan mudhof, tapi mirip dengan mudhof. Makanya bahasanya adalah syabihun bil mudhof. Apa? Mirip dengan mudhof, gitu ya. Syabihun bil mudhof. Nah, syabihun bil mudhof biasanya kalau nanti kayak dua lafadz yang tidak bisa terpisahkan, artinya butuh. Nah, sangat dibutuhkan sekali. Nanti kan cuma ya tolian, weh orang yang naik doang. Apa naik apa ini gitu kan? Wahai orang yang naik apa? Oh, adalah orang yang naik gunung, biasa pecinta alam, gitu kan.
mahasiswa pencinta alam. Nah, terus kemudian contohnya adalah pencari ilmu, ya, pencari doang kan, wahai pencari apa, nggak jelas kan? Maka to ya taliban ilman, gitu ya. Walaupun kita bisa ya talibal ilmi, ya bisa. Itu kalau talibal ilmi yang di atasnya, berarti yang mudhof, gitu ya, yang di atas. Ya talibal ilmi. Jadi kalau di sini ya taliban ilman, itu kan berarti bukan mudhof, gitu ya. Kalau taliban doang nggak cocok, nah makanya itu. Ya dhariban ahadan boleh juga. Nah itu namanya munada yang syabihun bil mudhof. Oke. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya, saya kira ini cukup lumayan mudah lah ya. Kita akan membahas terkait bab maf'ul li ajlih. Dikit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli min ajlihi. Bab maf'ul min ajlih. Min ajlih itu karena adanya sebab, gitu ya. Menjelaskan terkait sebabnya. Wa huwa al ismu al mansubu alladzi yadhkuru bayanan lisababi wuqu'il fi'li. Nahwu qaulika qama zaidun ijlalan li amri. Jadi ijlalannya itu loh. Jadi maf'ul li ajli itu adalah isim yang dibaca nasab yang menyebutkan bayanan, menyebutkan alasan atau penjelasan karena sebab munculnya pekerjaan tersebut. Contohnya qama zaidun. Zaid berdiri nih. Untuk apa Zaid berdiri? Sebabnya adalah ijlalan li amrin, karena ingin memuliakan Amar. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Nah, ini kalau laki-laki mau ta'aruf biasanya ya. Wa qasadtuki. Nah, saya mau bermaksud kepada kamu, Dik, gitu ya. Ibtigha'a ma'rufik, ingin memang tujuannya adalah mengenal, gitu ya. Tapi ini bisa juga yang orang biasa aja, pengen kenalan sama temen gitu ya, biar nanti lebih kenal lagi. Misal saya pengenlah kenal sama dia, dia pintar ternyata, nanti mau saya mintain tolong atau saya mintain ilmunya gitu ya. Qasattuka, saya mau menuju kamu atau bermaksud kepada kamu, ibtigha'a ma'rufik, supaya tujuannya adalah mengenal kamu gitu. Ini namanya adalah maf'ul min ajlih. Simple. Maf'ul min ajlihi, atau bahasa lainnya adalah maf'ul lah, gitu ya. Maf'ul lahu. Nah ini maf'ul min ajli. Jadi maf'ul 5 itu yang terkenal ya, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul lah, maf'ul min ajli, sama maf'ul fihi atau dzaraf. Nah itu ada 5 maf'ul. Nah, nanti semuanya dibaca nasab. Nah, maf'ul min ajlih itu apa? Itu adalah isim yang dibaca nasab sebagai lisababi atau bayanan lisababil fi'li, karena menjadi sebab atau alasan dari pekerjaan tersebut. Contohnya adalah nahwu. Tadi disebutkan koma. Misal koma santri gitu ya, atau at-tullabu. Para santri dia berdiri karena ikroman. Nah, ikroman
li ustadihi. Nah, ikroman li ustadihi berarti ikroman di sini adalah maf'ul min ajlih atau maf'ul lah gitu ya. Nah, ikroman, jadi si anak atau murid-murid atau santri-santri tersebut itu berdiri ya karena memang tadi alasannya untuk apa? Untuk memuliakan. Berdirinya itu karena memang memuliakan ustadznya atau kiainya. Misal ada lagi ya. Semisal dorobtu Zaidan karena bughdon. Apa artinya bughdon? Marah gitu ya. Saya memukul Zaid karena marah li akhlakihi li su'i, karena marah gara-gara su'i akhlakihi, nama akhlaknya buruk gitu ya. Jadi jangan dipukul yang keras juga, maksudnya cuma ditandai aja gitu ya bahasanya. Akib nanti kalau dipukul keras. Dorabtu Zaidan bughdon li su'i. Nah, ini berarti maf'ul min ajlihnya. Jadi atau qasadtuka ibtigha'a mardotika. Banyak kalau nantinya di dalam Al-Qur'an gitu ya. Contohnya lagi apa? Karena hubban. Nah, misal saya bilang nazartu al-bait, saya melihat rumah karena hubban. Nah, karena suka dengan hubban fi launihi, suka nih sama warnanya. Nah, hubban di sini berarti maf'ul li ajlih karena adanya alasan dari adanya fi'il nadzara gitu ya. Saya pantengin terus gitu ya rumahnya karena bagus memang. Dan di sini ya karena memang menjadi penyebabnya itu karena penyebabnya dari kenapa kok melakukan pemukulan ya karena nggak suka gitu ya, karena sebagai mendidik. Ikroman juga sama, nah, gitu ya. Oke, itu namanya adalah maf'ul li ajli. Kalau nanti dia maf'ulnya itu menjadi penyebab, nah itu baru gitu ya. Di sini kan nggak cocok kalau dijadikan maf'ul bih kan. Nah, itu adalah maf'ul min ajli. Nah, yang terakhir kayaknya ya dari mansubat itu adalah maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah adalah wahwa al ismu al mansubu alladzi yadhkuru libayani man fa'ala ma'ahu al fi'lu gitu ya. Al ismu al mansubu, isim yang dibaca nasab, alladzi yang yadhkuru yang menyebutkan, atau yuzkaru yang disebutkan juga boleh. Untuk disebutkan untuk apa? Libayani man, untuk menjelaskan orang, fa'ala ma'ahu al fi'lu, orang yang melakukan bersamaan dengan pekerjaan itu orang lain gitu ya. Makanya maf'ul ma'ah itu dia sama-sama mengerjakan hal yang sama. Nah, gitu maksudnya. Contohnya di sini adalah nahwu qaulika, seperti ketika kalian mengucapkan ja'al amiru wal jaisha wastawal ma'u wal khosyabata gitu ya. Ja'a al amiru, datanglah seorang panglima perang,
wal jaisha sekaligus bersama. Nah itu maksudnya. Ma'a itu berarti sekaligus bersama, sekaligus bersama tentaranya. Berarti antara tentara dengan apa namanya, antara panglima perang dengan tentaranya itu datangnya bareng-bareng gitu ya. Nah nanti juga boleh, semisal kita katakan adalah ja'a, misal ya, nanti ternyata datangnya bareng-bareng, misal ja'a Zaidun gitu ya, wa Amron. Nah itu boleh juga kalau datangnya bareng-bareng. Tapi kalau datangnya nggak bareng-bareng ya jangan dinasobkan ya, biasa ja'a Zaidun wa Amrun doang. Nah gitu ya. Jadi wawunya adalah wawu ma'iyah namanya. Wastawa al-ma'u, dan sepadan antara air. Jadi air itu rata. Wal khosabata, sekaligus yang rata atau yang sama sejajar adalah khosabah atau kayunya. Kalau kalian tahu sebagai misal di sini ya ada botol, kemudian saya masukkan apa, misal saya masukkan kayu kecil gitu ya, maka antara air dan juga khosabahnya atau yang juga apa tadi kayunya berarti kan setara, sejajar. Nah itu maksudnya istawa alma, dan juga khosabah yang ada di atasnya pas gitu ya, berarti sejajar gitu. Contohnya lagi, semisal saya berjalan di pinggir-pinggir bersamaan dengan jalannya atau bersamaan dengan jalannya Nil gitu ya. Saya berjalan itu ditemani dengan sungai Nil. Nah, sirtu wan naila. Nah, sirtu wan nila. Nah, gitu ya. Terus wa amma khobaru. Nah, ini berarti penjelasan. Ini kan baru berapa kan? Belum sampai 15 kan? Nah, sisanya di sini. Wa amma khobaru kana yang nanti dinasobkan. Wa akhawatuha, dan juga wa akhawatiha, dan juga saudara-saudaranya kana. Wasmu inna, dan isimnya inna yang dinasabkan juga ya. Kalau khobarnya kan rafa kan sudah kita bahas sebelumnya. Wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya inna faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at, dan juga donna dan saudara-saudaranya gitu ya. Itu kan maf'ulnya donna. Maka sudah kita sebutkan di bab isim-isim yang dibaca rofa. Berarti udah nggak perlu kita sebutkan lagi. Wa kadzalika at-tawabi, dan juga isim-isim yang ikut naat atau taukid badal. Itu ketika sebelumnya dibaca nasab, berarti dia ngikut juga dibaca nasab. Gitu ya. Maka faqad taqaddamat hunaka, sudah disebutkan di sana gitu ya sebelumnya tadi. Oke. Jadi yang ketiga adalah maf'ul, yang terakhir adalah maf'ul ma'ah. Walaupun bukan terakhir ya, tapi ada yang kemarin kayak apa, khobarnya kana dan juga isimnya inna. Yang selanjutnya adalah ini aja, maf'ul ma'ah. Oke. Maf'ul ma'ah adalah ismun mansubun yang zakara man atau dzakara fa'il gitu ya. Dzakara fa'il, fa'ilul fi'li, ma'ahu, bersamaan dengan dia, bersamaan dengan fa'il aslinya gitu ya. Contohnya adalah mudahnya tadi disebutkan semisal ja'a nahu, ja'a al amir atau panglima perang, wal jaisha, berarti ada di sini. Oke. Ini namanya adalah maf'ul ma'ah. Berarti kan satu dia dibaca nasab, ya kan? Terus kemudian dia menyebutkan gitu ya. Dia yang mana alladzi yadhkuru fa'il fi'li ma'ahu. Berarti yang disebutkan di sini juga sama-sama datangnya. Nah, gitu ya.
juga sama-sama datangnya bersamaan dengan amir ini. Nah, gitu. Contohnya lagi tadi adalah istawa al-ma'u wal khosyabata. Nah, istawa al-ma'u wal khosyabata. Ini berarti nasab. Ya. Gara-gara antara khosyabah ini juga sekaligus sejajar pula dengan airnya. Itu. Jadi sama-sama ini istiwa, sama sejajar, sama al-khosyabah juga sama, gitu ya, sejajar, gitu ya. Contohnya lagi adalah tapi ini juga bisa atof sih. Semisal darabtu Zaidan wa Bakron. Nah, ini apakah nanti nasabnya atof kepada Zaidan atau nanti menjadi maf'ul ya? Kalau mukulnya bareng-bareng, nah berarti bisa dijadikan ini sebagai maf'ul ma'ah, gitu ya. Tapi kalau nggak bareng-bareng ya udah berarti dia atof kepada Zaid, gitu. Mudah ininya dalam maf'ul ma'ah seperti itu aja. Apalagi yang di sini. Oh, ini dalam maf'ul ma'ah pun juga bisa, dalam fi'il pun juga bisa ya dalam masalah ini nanti. Oke, berarti itu nanti fa'il yang nantinya bareng-bareng. Misal kalau nanti ya bareng-bareng boleh nanti dinasobkan tersebut. Nah, kemudian bab yang terakhir adalah bab mahfudzatil asma'i. Bismillah. Babul mahfudoti minal asma'i. Bab isim atau perkara-perkara yang dijerkan minal asma'i dari isim isim. Apa saja? Babul mahfudotil asma' al mahfudotu. Perkara yang nantinya atau isim-isim yang nantinya dijerkan salah satu anwa'in. Ada 3 macam. Yang pertama adalah mahfudun bil harfi. Ada yang nantinya jernya dengan huruf. Wa mahfudun bil idofati, ada yang jernya dengan susunan idofah. Wa tabiun lil mahfudi, yang ketiga adalah jernya ngikut atabi tadi, naat atau taukid badal. Nah, fa'amal mahfudu bil harfi, adapun lafat-lafat yang nanti dijerkan dengan huruf, fahuwa ma yahfadhu bimin, maka lafat yang dijerkan dengan min. Misal ra'aituhu minal mir'ah, gitu ya. Saya melihatnya dari kaca. Wa ila, contohnya adalah ila, dhahabtu minal madrasati ilal ka'bati, misal gitu ya. Wa an, contohnya akhadtu, gitu ya, an zaidin, misal. Maka setelah an dibaca jer. Ala juga sama, berarti al misbahu ala alal kursi. Kemudian wafi berarti fil masjidi. Ruba berarti rubal ka'bati, gitu ya. Kemudian al ba'u berarti bil yati, dengan tangan. Wal kafu berarti karosmi, misal, atau kal kursi, nah, atau kal babi dan lain sebagainya. Kemudian wal lamu, dan juga lam berarti hada li zaidin. Nah, contohnya ya. Wa fi hurufil qasami, dan juga dengan huruf-huruf sumpah itu ada 3, al wawu wal ba'u wa ta wa bi wawi rubah, dan juga dengan wawu, kemudian ada dengan rubah udah ya. Wa bimud, dan juga dengan mud, wa mundu, dan dengan mundu,
Kalau di kalian apa hurufnya? Wabi wawi rubah. Ya. Oh, waruba berarti. Bukan rubah doang, tapi waruba. Nah, gitu ya. Terus wabimud dan juga dengan mud atau dengan mundu. Mud zaitin misal atau bukan mud itu khusus untuk mudah. Mud yaumil jum'ah. Nah, gitu ya. Terus mundu juga sama. Mundu hadas syahri. Nah, gitu ya. Berarti setelahnya dibaca jer. Wa amma ma yahfadzu bil idhofati, adapun lafaz yang dijerkan dengan idhofah maka contohnya panahwu qaulika gulamu zaidin. Jadi zaidinnya yang dibaca jar. Wa huwa ala kismaini ma yuqaddiru fil lami, sesuatu yang nanti mentakdirkan adanya lam, wa ma yuqaddaru bimin, sesuatu yang nanti ditakdirkan adanya min. Falladhi yuqaddiru bil lam, idhofah yang nanti mentakdirkan lafaz lam atau huruf lamnya contohnya adalah gulamu zaidin. Berarti kalau nanti ditampakkan gulamun li zaidin, oh itu adalah budak punyanya Zaid. Mesti berarti semua idhofah itu pasti mengandung makna dari huruf jar, gitu ya. Atau wa yuqaddaru bimin, lafaz yang walladhi yuqaddaru bimin, lafaz yang nanti penakdirannya dengan min adalah nahwu saubu khuzin. Berarti saubun min khuzin. Nah, gitu ya. Berarti ada baju yang berasal dari sutra atau ya. Wa babu sajin. Berarti pintu babun min sajin. Berarti pintu dari perak atau dari kayu ya kalau salah. Wa khatamu hadidin. Berarti khatamun min hadidin, berarti ada cincin yang berasal dari besi, gitu ya. Semisal apalagi Abdullah, berarti abdun lillah, berarti hambanya milik Allah, ya kan? Terus kolamu Muhammad, berarti kolamun li Muhammad. Kalau yang dari min contohnya adalah ini misbahu zujajin. Nah, berarti al misbahu min zujajin. Ya, contohnya adalah lampu yang berasal dari kaca. Atau semisal ini berarti botol itu adalah qaruratu balastik. Berarti botol yang berasal dari plastik. Nah, misal kayak gitu. Nah, itu pembahasan dalam mahfudun. Kita beranjak ke yang nomor 3 ya. Nah, cukup di sini aja. Isim-isim yang nantinya dibaca jer, ada kalanya jernya menggunakan huruf jer biharfil jari atau biharfil khafdi. Kalau huruf jer malah kita udah bahas dulu ya di bab isim ya. Nah, itu udah malah lengkap. Kemudian ada dengan bil idhofah. Bil idhofah ini intinya ada di mudhof ilaihnya. Apa mudhof ilaih? Nah, mudhof ilaih ini majrurun daiman, majrurun abadan. Ya. Yang ketiga adalah dengan at-tabi. Jadi naat atau taukid dan juga badal. Oke.
Nah, selanjutnya yang biharfil jar dengan huruf jar banyak tadi ya. Sudah disebutkan semuanya. Mulai dari min ila an ala fi rubba wal ba wa ta'u, huruf qasam wallahi billahi ya kan, tallahi. Terus wasyamsi, ya itu kan huruf qasam semuanya. Wasyamsi, terus watini wazaituni. Nah, itu kan sumpah atas nama atin, sumpah atas nama zaitun dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus kemudian idofah. Nah, ini yang belum terbahas adalah bab idofah. Idofah itu apa sih? Idofah adalah menggabungkan dua kalimat isim menjadi satu. Nah, idofah sendiri nanti yang awal itu tergantung dari sebelumnya. Kalau yang mudhof ilaihnya pasti namanya adalah jar. Jadi idofah itu terdiri dari satu namanya mudhof plus namanya adalah mudhof ilaih. Sama-sama semuanya adalah isim, sudah pasti isim. Ini juga ada pasti isim. Berarti kalau kalian menemukan salah satu tanda-tanda isim, itu salah satunya adalah idofah. Karena nggak mungkin idofah itu berasal dari selain kalimat isim. Nggak ada idofah itu dari kalimat huruf atau kalimat fiil, gitu ya. Itu sudah pasti kalimat isim. Contohnya adalah seperti halnya qalamu Zaidin. Nah, mudhof ilaih itu udah pasti dibaca jar, majrur. Kalau mudhof itu hasabil amil. Qalamu Zaidin berarti di sini karena qalamu. Kenapa kok dibaca dhammah? Karena qalamunya masih menjadi mubtada. Qalamu Zaidin, pulpennya Zaid, misal apa ya, fil fasli, nah, atau jayyid, bagus gitu ya. Qalamu Zaidin jayyidun, jadi menjadi khobarnya. Ini kalau nanti dia jadi mudhofnya dia jadi mubtada. Misal mudhofnya dia jadi maf'ul bih, ya berarti nanti nasab gitu ya. Contohnya adalah ra'aitu, saya melihat gitu ya. Ra'aitu contohnya adalah kota apa? Rumahnya Ahmad misal gitu ya. Berarti ra'aitu baita Ahmada gitu ya. Berarti saya melihat. Nah, berarti ini namanya mudhof. Mudhofnya karena ro'a itu di sini udah ada fiil, udah ada fa'il. Berarti di sini adalah maf'ul bihi. Maf'ul bih kemarin dibaca nasab, makanya baita. Ahmada, kenapa kok harokatnya fathah? Ya karena Ahmada secara dia dibaca jar majrurun, cuma jarnya memang menggunakan fathah karena isim ghairu munsharif, gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah naat. Kalau naat atau dan batal mudah aja gitu ya. Misal di sini adalah marartu bi Zaidin, atau ya marartu bi Zaidin. Terus di sini tinggal kalau naat berarti al alimi gitu ya. Ini adalah naat. Kalau nanti atof berarti bi Zaidin, saya ketemu dengan Zaidin al alimi wa Fatimata, atau wa siapa ya, wa Muhammadin gitu ya, karena dia atof kepada Zaidin. Terus kemudian pakainya adalah taukid, berarti nafsuhu, nafsihi, nah, karena dia jar, nafsihi, taukid. Yang terakhir adalah badal, berarti yang mana Zaid ini adalah saudara kamu atau ayah kamu gitu ya.
abuka. Zaid ayah kamu juga Zaid, maksudnya gitu. Jadi itu namanya ini. Atau marartu bi Zaidin al alimi wa Muhammadin nafsihi, dan Muhammad sendiri gitu ya. Terus kemudian abuka, atau semisal oh ternyata bukan Zaid, salah orang, ternyata adalah Amr atau semisal siapa, oh, berarti itu namanya badalnya. Ini berarti semuanya dibaca jar semuanya karena ikut kepada lafaz yang dibaca jar. Nah, idhofah sendiri tadi mengandung dua makna. Idhofah itu ada makna mengandung makna lam, ada yang nanti mengandung makna min, ya. Yang mengandung makna lam itu kalau itu kepemilikan orang, nah itu namanya makna lam. Contohnya adalah dikatakan qalamu Muhammadin, berarti pulpen punyanya si Muhammad, qalamun li Muhammadin. Nah itu ya, berarti mengandung ai qalamun li Muhammadin, ini jadinya. Terus kemudian ada lagi semisal apa namanya, babul baiti. Babul baiti berarti ini mengandung makna lam, berarti pintu punyanya rumah ini gitu ya, pintu punyanya rumah ini ya, pintu rumah maksudnya. Babul baiti itu pintu rumah, ai babun lil baiti. Kalau min berarti berasal atau asalnya dari, misal kayak tadi berarti adalah khotamu hadidin, ai khotamun min hadidin, cincin dari besi, min hadidin, ya. Nah, dua lafaz yang dijadikan jadi satu. Kadang idhofah itu nggak tentu cuma dua lafaz doang, bisa tiga juga bisa. Contohnya adalah apa ya? Ja'a oh katibu jami'atil azhari. Nah, biasanya kalau nantinya kayak gini kalian kasihkan alnya itu di paling akhir. Nah itu tanda bahwasanya ini adalah mudhof ilaihnya, itu ini alnya di paling akhir gitu ya. Misal kalau nanti katibul fasli, oh berarti itu udah paling akhir gitu ya. Nah ini kalau di paling akhir, nah ini berarti batasnya sampai sini, biasanya kayak gitu. Berarti katibun, berarti datanglah sekretaris Universitas Azhar, nah gitu ya. Penulis atau notulis sekretaris atau sekretaris kampus Azhar. Katib di sini berarti statusnya menjadi mudhof. Mudhof berarti tergantung dari di sini pengennya jadi apa. Ja'a belum ada fa'ilnya, oh berarti katib jadi fa'il. Kemudian berarti kalau fa'il dibaca rofa. Nah, nggak boleh ada tanwinnya. Mudhof itu nggak boleh tanwin. Kemudian jami'ati, kenapa? Karena dia jadi mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih. Sekaligus selain dia jadi mudhof ilaih, dia juga jadi mudhof terhadap apa? Ini karena di sini ada mudhof ilaih, gitu ya. Menyambungnya kan jami'atul azhar itu kan dua kata digabung jadi satu. Nah, gitu. Bisa aja dari 4, ja'a wakilu katibi jami'atil azhar. Nah, itu berarti tambah panjang lagi gitu kan. Nah,
Nah, ini berarti jamiati dia dibaca kasroh atau dibaca nasob, dibaca apa? Maaf, jer gitu ya. Al Azhari juga dibaca jer. Karena sama-sama statusnya jadi mudhof ilaih, jadi mudhof ilaih. Oke, alhamdulillah. Pas. Udah, alhamdulillahirabbil alamin. Tamma bihamdillahi fi lailah berarti ini ya. Fi lailatul khamis pada tanggal 17 sekarang apa, April ya 2024. Alhamdulillah, semoga nanti bermanfaat. Jangan lupa di murojaah gitu ya. Ini jurumiyah masih tangga pertama. Nah, nanti untuk selanjutnya kalian bisa membaca mutamimah, kemudian nanti ada namanya qatrun nada gitu ya. Dan akhir nanti boleh kalian berakhir nanti di alfiyah atau nanti syarahnya alfiyah gitu ya, di sini. Itu dalam tangga ilmu nahwu. Mungkin itu aja dari saya. Saya harapnya nanti yaitu tadi, kenapa kok saya itu kayak misal diminta buat apa namanya belajar bareng ini ya, mau ya karena memang barangkali nantinya kalian-kalian yang nanti akan menyebarkan ilmu-ilmu ke adik kelas kalian, kemudian adik kelas kalian akan menyebarkan ilmu tersebut ke orang-orang yang nantinya punya adik kelas lagi, atau bahkan mungkin kalau nanti di Indonesia kalian akan menjadi guru-guru gitu ya, akan menjadi yang mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Harapan saya ya tidak lain adalah memang agar nanti ada ilmu yang bermanfaat, ada yang nantinya pahala yang selalu terus mengalir ke apa namanya sampai ila yaumil qiyamah, itu menjadi tabungan akhir gitu ya, seperti yang itu sudah diterapkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Tiada bukan mengarang kitab itu nggak ada namanya dulu itu komersil terhadap kitab hak cipta gitu ya dan lain sebagainya, itu nggak ada. Memang murni memang karena ingin mengharapkan yang setelahnya nanti paham terkait kitab, paham terkait bahasa Arab yang nanti menuntun kita untuk memahami Al-Quran dan hadis. Mungkin dari saya itu. Semoga nanti ini juga menjadi wasilah nambah kita tambah semangat, tambah paham, tambah bisa memahami beberapa muqarrar-muqarrar yang ada di Azhar, terus kita dinajahkan dalam imtihannya baik itu syafawi maupun tahririnya. Saya dalam masalah ini apabila akwal ataupun akhwal yang kurang berkenan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang oh maaf ya, harusnya akhika. Sip. Maaf. Bersih harusnya abika. Oke, karena jer ya. Oke, sip. Ada lagi?